Manusia bisa pandai setinggi langit, tetapi jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Berjumpa dengan saya, Ibu Rosa. Pastikan kalian dalam keadaan yang sehat, bersemangat, dan siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang teks cerita sejarah. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks cerita sejarah? Ini contohnya. Teks yang Ibu sajikan merupakan sebuah teks cerita sejarah. Jika kita bicara pengertiannya, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang di dalamnya memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Ibu ulangi, Ibu akan catat kata kuncinya agar kalian benar-benar memahami pengertian teks cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya memuat urutan peristiwanya terjadi di masa lampau, dan benar-benar terjadi, serta memiliki nilai sejarah. Mudah ya dipahami? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu kronologis, jadi adanya urutan peristiwa. Peristiwa itu dapat terjadi sebelum, saat, maupun sesudah ataupun setelah. Jadi, ciri yang pertama adalah kronologis, maksudnya disajikan sebuah peristiwa yang harus memuat kejadian sebelumnya, kejadian saat terjadinya peristiwa, maupun kejadian setelah terjadinya peristiwa. Yang kedua yaitu adanya konjungsi temporal. Ingat-ingat ya, kata tempo berarti kita bicara soal waktu. Konjungsi temporal atau kata sambung penanda keterangan waktu itu seringkali kita temukan ketika kita berbicara maupun ketika kita membuat suatu kalimat. Contohnya pada, saat, ketika, dan sebagainya. Jadi ciri yang pertama adalah kronologis, adanya urutan peristiwa. Kemudian yang kedua adalah adanya konjungsi temporal atau kata sambung penanda keterangan waktu. Kemudian yang ketiga berisi fakta. Ini harus ada karena teks cerita sejarah memuat sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Nah, fakta di dalam teks itu dapat juga disebut sebagai data. Data ini dapat kita temukan, dapat kita gali di dalam teks dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 5W plus 1H, atau ada juga yang menggunakan pemahaman jitu adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu nantinya kita akan dengan mudah menemukan informasi, kita akan dapat menggali informasi di dalam teks. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks cerita sejarah. Jadi struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Pada bagian orientasi itu biasanya terletak di paragraf pertama. Apa isinya? Biasanya itu sebagai pengenalan atau pengantar menuju topik yang sesungguhnya dalam sebuah teks. Sebuah teks itu kan pasti memiliki topik. Jadi pada bagian pertama ini diberikan pengantar sebagai pengenalan menuju topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan pada bagian ciri-ciri, bahwa di dalam teks cerita sejarah itu menjelaskan tentang urutan suatu peristiwa itu bagaimana bisa terjadi. Jadi mulai dari awal kejadian sampai akhir itu seperti apa. Urutan peristiwa ini biasanya terletak di paragraf kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini
Apakah bisa langsung berada di paragraf ketiga? Tidak tentu, karena tergantung tulisan dan juga pemaparan dari urutan peristiwa di paragraf kedua. Jadi apabila pemaparannya tidak terlalu panjang, bisa di paragraf ketiga. Namun jika pemaparannya ataupun ulasannya itu panjang, maka bisa di paragraf berikutnya. Jadi dipahami ya, jika tadi bagian orientasi itu sebagai pengantar ataupun pengenalan, maka bagian reorientasi itu sebagai penutupnya. Isinya apa? Yaitu pendapat penulis tentang sesuatu hal yang disajikan dalam teks yang dibahasnya. Entah itu tentang sejarah hidup seseorang maupun tentang suatu peristiwa. Jadi penulis memasukkan pendapatnya itu di bagian reorientasi. Baik, apakah kalian telah memahami mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri dan struktur dalam teks cerita sejarah? Semoga sudah ya, tingkatkan terus belajarnya. Kita akan bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.